Pernah nggak sih ngerasa kejebak dalam drama tim yang kayaknya nggak ada ujungnya? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas gimana caranya mengubah semua drama itu jadi kemajuan, mengubah konflik jadi bahan bakar buat inovasi. Kita semua pasti pernah deh. Suasana canggung di mana semua orang kelihatannya senyum, tapi nggak ada yang beneran ngomong satu sama lain. Nah, fenomena ini yang akan kita bedah sampai ke akar-akarnya. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal jalan bareng dari yang tadinya ngelihat konflik sebagai ancaman, sampai akhirnya bisa ngejadiin konflik sebagai alat. Dan saya jamin, di akhir nanti, Anda akan melihat konflik bukan lagi sebagai sesuatu yang harus dihindari, tapi justru sebagai senjata rahasia tim Anda. Oke, langkah pertama dan paling fundamental, kita perlu merombak total cara kita memandang konflik. Yuk, kita tinggalin cara pikir lama yang udah nggak relevan lagi. Coba deh kita pikirin gini. Gimana kalau konflik itu bukan sebuah bug atau kesalahan dalam sistem kerja tim Anda, tapi justru sebuah fitur? Fitur yang kalau dipakai dengan benar, malah bikin tim jadi lebih kuat, lebih pinter, dan lebih inovatif. Nah, pergeseran cara pandang inilah kuncinya. Jadi lain kali Anda ada di tim yang kelihatannya adem ayem aja, coba deh tanya ke diri sendiri. Kita nih beneran harmonis atau jangan-jangan cuma lagi mandek? Soalnya keheningan total itu seringkali bukan tanda kedamaian, tapi tanda stagnasi. Oke, jadi kalau konflik itu memang perlu, terus bentuknya dalam praktek itu gimana? Yuk, kita pakai dua analogi simpel yang bakal bikin ini jadi gampang banget dipahami. Benar banget. Sama kayak masakan tanpa bumbu yang rasanya hambar dan gampang dilupain, tim tanpa konflik yang sehat juga bisa ngasilin karya yang ya gitu-gitu aja. Justru sedikit panas dari perdebatan sehat, itu yang bisa ngebangkitin semua rasa dan kreativitas dalam tim. Sebenarnya potensi konflik itu ada di mana-mana loh. Coba bayangin deh, rebutan anggaran antar departemen, beda prioritas antara tim marketing dan tim produk, atau bahkan hal sepele kayak siapa yang boleh pakai satu-satunya charger laptop di ruang meeting. Ini semua adalah percikan-percikan api dalam keseharian kita. Dan persis seperti sebuah orkestra, butuh seorang konduktor yang jago, ya dalam hal ini seorang pemimpin tim yang hebat, buat mastiin semua instrumen dengan suara yang beda-beda ini bisa menciptakan musik yang harmonis, bukan malah jadi suara berisik yang gak karuan. Nah, ini dia bagian yang krusial banget. Nggak semua konflik itu bagus. Kita harus pinter-pinter bedain mana konflik yang membangun dan mana yang justru merusak. Anggap aja ini alat diagnosisnya. Bedanya tuh jelas banget. Konflik fungsional itu fokusnya ke apa? Apa ide terbaiknya? Apa strategi paling efektif? Sedangkan konflik disfungsional kejebak di siapa? Siapa yang salah? Siapa yang harus disalahin? Konflik fungsional itu bunyinya, saya rasa pendekatan A lebih baik karena datanya menunjukkan ini. Kalau konflik disfungsional bunyinya, itu ide bodoh, sama aja kayak idemu yang kemarin. Kelihatan kan bedanya? Jadi, begitu perdebatan mulai geser dari masalah kerjaan ke serangan pribadi, disitulah alarm bahaya harus bunyi. Itu tandanya garis batas udah dilewati. Produktivitas berhenti dan permusuhan dimulai. Konflik itu jarang banget loh yang tiba-tiba meledak gitu aja. Selalu ada prosesnya. Yuk kita lihat gimana sebuah salah paham kecil bisa berubah jadi kebakaran besar di dalam tim. Pernah nggak sih ngerasain ini di tim Anda? Awalnya cuma dari email yang disalahpahami, tahu-tahu jadi api perselisihan yang ngebakar semangat kerja tim selama berminggu-minggu. Prosesnya ini emang bisa diprediksi banget. Terus, apa sih bensin yang bikin apinya makin besar? Nomor 1, komunikasi yang macet. Asumsi yang gak diomongin, ekspektasi yang gak jelas, sama malas nanya. Itu semua ibarat bensin yang bisa ngubah percikan kecil jadi kebakaran hutan yang gak terkendali. Oke, kita udah paham anatomi konflik, sekarang gimana cara nanganinnya? Kita punya 5 alat atau gaya utama, dan masing-masing punya waktu dan tempatnya sendiri untuk digunakan. Poin utamanya di sini bukan soal mana gaya yang paling bagus. Nggak ada. Kuncinya itu fleksibilitas. Gaya bersaing mungkin dibutuhin banget pas lagi krisis, tapi bisa ngerusak kalau dipakai tiap hari. Berkolaborasi itu ideal buat inovasi jangka panjang, tapi mungkin kelamaan buat keputusan darurat. Jadi, ini adalah seni memilih alat yang pas untuk situasi yang pas. Sekarang, ayo kita sambungin semua potongan puzzle ini dan lihat gambaran besarnya. Kita akan mantapkan cara pandang baru kita terhadap kekuatan konflik. Ingat ya, konflik itu kayak sungai. Kita bisa aja biarin dia meluap dan ngebanjirin semuanya, atau kita bisa bangun bendungan buat ngendaliin alirannya dan ngubah energi dahsyat itu jadi listrik yang berguna.
Pilihannya ada di tangan kita. Nah, ini ngebawa kita ke konsep dialektika. Kedengarannya mungkin rumit, tapi sebetulnya simple. Ini tuh proses ngambil dua ide yang kelihatannya berlawanan, lalu dari perdebatan itu kita ciptakan ide ketiga yang baru dan seringkali jauh lebih baik. Disinilah keajaiban sesungguhnya terjadi, bukan dalam persetujuan, tapi dalam sintesis ide. Jadi, lain kali kalau perdebatan di tim mulai memanas, jangan langsung mundur. Coba deh untuk maju. Karena bisa jadi itu bukanlah awal dari sebuah masalah, tapi justru awal dari sebuah terobosan besar yang selama ini Anda tunggu-tunggu.